kita akan membahas tentang solid principle ya. Di solid principle ini adalah prinsip yang digunakan untuk designing software, implementing beberapa code ketika melakukan development software. Jadi apa itu solid dan bagaimana cara penggunaannya akan kita bahas satu persatu ya. Dan solid itu apa? Solid itu adalah sebenarnya akronim atau kependekan dari beberapa prinsip ya, single responsibility principle, open close principle, risk cost substitution principle, intersection principle, dependency injection principle. Jadi ada 5 prinsip itu yang bisa diimplementasi ketika pembuatan software. Nah, kita akan masuk satu persatu di kelima prinsip pengembangan software. Yang pertama adalah single responsibility principle. Ini si single responsibility principle ini adalah setiap software komponen itu harus punya dan hanya bisa punya satu tujuan dan tanggung jawab gitu. Jadi nggak bisa multiple responsibility. Jadi itu bisa berupa kelas, method, atau modul. Itu. Di sini kita ambil salah satu contohnya ada Victorinox Swiss Army knife ya. Jadi ada pisau Swiss Army, yang mana pisau Swiss Army yang sebelah kiri itu multifungsi gitu. Multifungsi, ada pisau, mungkin ada gunting, ada pengatah kuku dan lain sebagainya. Sedangkan di sebelah kanan itu adalah single pisau ya, pisau yang hanya bisa digunakan sebagai pisau saja, tidak ada kegunaan yang lainnya gitu. Jadi single function only gitu. Dan di sini secara fungsinya untuk single responsibility principle ini pisau yang sebelah kanan itu sangat mengimplementasikan SRP gitu. Dan yang sebelah kiri tidak mengikuti standar yang diberikan untuk SRP. Dan kenapa harus SRP? Di sini kita jelasin ada beberapa pembahasan sih, yaitu ada kohesi sama coupling gitu. Kohesi ini adalah derajat yang menentukan varietas bagian yang berbeda di antara software komponen yang masih berhubungan gitu. Yang di sebelah kiri kita bisa ngelihat contoh gambar yang belum ada kohesinya gitu, belum mengimplementasi cohesion gitu. Jadi ada kumpulan sampah, dalam hal ini sampah plastik ya, yang kita belum bisa menentukan apa nih klasifikasi ini, dan ketika kohesi ya kita bisa menentukan nih sampah-sampah mana yang tergolong plastik, sampah-sampah mana yang tergolong organik dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh dari penggunaan sistem kohesi di SRP. Nah, sedangkan coupling itu apa? Coupling itu adalah keterikatan dengan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan gitu. Walaupun sebenarnya itu berbeda gitu. Jadi misal gini, di sebelah kiri sama kanan ini ada dua kereta yang berbeda ya. Dua kereta yang berbeda ini tidak bisa saling melengkapi. Kenapa? Karena secara width atau lebar relnya udah berbeda gitu. Jadi kereta yang sebelah kiri tidak bisa digunakan di sebelah kanan, dan pun demikian yang sebelah kanan, kereta yang sebelah kanan tidak bisa berjalan di rel yang sebelah kiri karena memang lebarnya berbeda. Dan dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa kedua kereta ini tightly coupling dengan relnya masing-masing. Jadi mereka sangat terikat dan sangat terikat dan butuh banget dengan rel yang sesuai dengan width-nya mereka. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah reason for change. Si Heraklitus ini saya lupa siapa. Yang jelas ada sempat ngomong sih, dan ini sering banget di quote di beberapa tempat gitu. Quote-nya yaitu adalah the only thing constant in life is change. Jadi segala sesuatu yang satu-satunya hal yang konstan yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri gitu. Jadi karena software development atau software komponen ini terus berubah ya dalam hal ini,
perlu dilakukan maintenance dan lain sebagainya, perlu operasi. Nah, ini kita perlu yang namanya reason for change atau alasan kenapa software ini diganti gitu. Dan di SRP kita ada salah satu apa namanya fundamental, yaitu ketika kita pengen merubah sistem, pengen merubah suatu codingan, tapi kita terlalu banyak yang akan dirubah atau terlalu banyak reason untuk merubah, kita akan berpotensi memunculkan bug yang lebih banyak lagi gitu. Dan SRP ini menuntut kita harus punya hanya satu alasan kenapa harus dirubah gitu. Karena kalau lebih dari satu, maka potensi untuk menjadi bug itu juga lebih dari satu gitu. Jadi kalau di SRP, ketika kita punya satu alasan yang jelas, kita meringkaskan alasan kenapa harus dirubah. Dengan satu alasan itu akan meminimalisir potensi untuk memunculkan bug baru seperti itu. Dan itu sih untuk secara konsep ya. Mari kita masuk ke beberapa contoh coding. Contoh coding SRP ya. Jadi dari SRP ini ada yang namanya kohesi. Ini kita contohnya seperti ini. Ketika kita membuat susunan file, susunan coding. Yang pertama ini kan biasanya kita yang penting masukin dulu kelasnya. Yang jelas ini kan SRP yang ikut SRP karena kelasnya cuma satu square gitu. Tapi di sini mendapatkan area square atau luasan ya, luas dari suatu kotak. Habis itu kita bisa dapat keliling dari kotak gitu. Tapi di bawah ini kita udah mulai berbeda nih. Ada draw square, ada rotate square gitu. Secara fungsionality ini cukup berbeda nih dengan area sama perimeter gitu. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa coding ini belum mengimplementasi yang namanya kohesi gitu. Karena kenapa? Karena semua function, semua codingan yang termasuk di square itu asal dimasukin ke situ aja gitu. Jadi kayak sampah tadi, ada gundukan sampah ya udah dilempar ke sana semua gitu. Belum mengklasifikasikan mana yang termasuk perhitungan, mana yang termasuk UI gitu. Makanya untuk mengimplementasikan kohesi ini kita membuat file seperti ini. Jadi yang sebelumnya, bentar, biar kelihatan perbedaannya. Jadi yang sebelumnya yang square satu kelas ini, karena fungsi untuk square ini sebenarnya hanya untuk menghitung area dan perimeter atau kelilingnya saja, dan yang draw square sama rotate square ini lebih ke UI, maka kita benar-benar harus memisahkan keduanya. Jadi kita pisahkan jadi satu kelas untuk square calculation dan satu kelas untuk square UI. Gitu. Dengan seperti ini, kita bisa mengklasifikasikan lebih in details gitu. Yang draw square itu termasuk ke UI, rotate square termasuk yang UI, dan area of square dan perimeter of square ini termasuk ke calculation seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya yang masalah kohesi sama coupling, bentar ya. Saya lupa ini yang kohesi atau yang coupling. Oke. Kohesi, coupling sama oke. Oh iya. Yang coupling itu tadi kan berarti kita terikat banget dengan yang namanya suatu parameter gitu. Di sini kan keretanya ini kan terikat banget sama relnya harus ukuran segini, dan itu ketika relnya berubah ukuran dia nggak bisa dinamis, dia harus tight couple dengan suatu parameter gitu. Jadi ini contoh yang tight couple ya. Jadi ketika kita ngebuat suatu kelas student, kita buat satu kelas student, dan di situ kita ngebuat add new student di dalam suatu kelas tersebut gitu. Jadi di student ini otomatis kita dipaksa untuk menggunakan sequalize ORM untuk implementasinya gitu. Di sini ketika kita ingin merubah ORM-nya, kita ada keinginan untuk berganti ORM dari sequalize ke type ORM misalnya, karena kita udah compare sana sini, udah observe
bahwa sekolah les tidak mendukung environment kita dan kita perlu berganti ke environment lain like type ORM atau Kinex dan lain sebagainya, ini akan merubah banyak hal gitu. Karena satu kelas ini benar-benar tight couple to Squalize gitu. Bagaimana cara membuat coding ini lebih dinamis dan mengikuti best practice-nya dari SRP, yaitu dengan memisahkan antara kelas ini dari student, kita buat student repository. Sebentar. Dari student ini kita membuat suatu kelas sendiri untuk student repository. Fungsinya apa? Fungsinya student repository ini adalah untuk nge-save data dan untuk get profile. Di sini pun get student profile pun dia tied to Squalize gitu. Dia terikat sama Squalize. Jadi dia tidak bisa berganti ke modul lain seperti itu. Dengan kita buat kelas student yang baru, yang mana dia tinggal ngambil student repository, jadi otomatis apapun ORM-nya di sini dia tidak peduli, dia tidak memperdulikan apapun ORM-nya. Dia tinggal menggunakan kayak student repository.save this gitu. Dia tinggal nge-save this dalam hal ini nih ya, name, DOB dan lain sebagainya. Dia tinggal nge-save ini, biarkan yang student repository yang nge-handle di sini. Gitu. Nanti ketika misal ada migrasi dari Squalize ke Kinex atau ke Type ORM, kita tinggal ngebuat satu repository terpisah. Misal kayak sendiri ya, kelas student Kinex atau student Type ORM gitu. ORM ini. Dan kita bisa langsung memberikan codingan yang sama tanpa harus merubah banyak hal, dan di sini kita tinggal ganti repositorinya ini jadi student type ORM gitu sih. Jadi function-function di dalam akan tetap mengikuti flow yang sudah ada tanpa mengubah banyak hal gitu sih. Dengan demikian function yang kita buat atau kelas yang kita buat itu lebih dinamik dengan perubahan arsitektur seperti itu sih. Kemudian yang selanjutnya adalah reason for change, yaitu reason for change itu kita perlu alasan kenapa harus dirubah gitu, dan alasannya nggak boleh lebih dari satu gitu. Nah, codingan seperti ini ketika kita pengen nambahin ID, kita pengen ngerubah database, misal database yang sekarang di student harusnya database-nya ke yang lain gitu, per satu kelas kita bakal punya lebih dari satu alasan untuk ngerubah gitu. Karena memang satu kelas ini terlalu complicated gitu. Terlalu complicated untuk adaptif dengan perubahan gitu. Dengan kita memecah beberapa satu kelas ini ke beberapa function yang lebih details, kayak gini, ada student repository, di bawah lagi kita dapat student score. Ini akan meringankan alasan kenapa dia harus berubah. Misal kayak di sini, kita pengen nambahin calculate math score. Dalam hal ini calculate math score, kita pengen nambahin selain matematika, misal kita pengen nambahin science. Ya, kita perlu merubah function ini. Itu satu alasan pertama. Terus alasan kedua, kita pengen nambahin selain nama, kita mungkin perlu nambahin istilahnya nama orang tua. Kita juga akhirnya nambah di sini, juga nambah di studentnya di sini juga. Jadi bakal banyak perubahan yang terjadi di dalam satu kelas itu. Tapi ketika kita mulai memisahkan kelas-kelas menjadi lebih kecil, lebih komponen yang lebih kecil, itu akan meminimalisir setiap kelas itu mengalami perubahan. Misal kayak pengen nambah jadi science gitu. Ya ini tinggal ditambahin aja, science ini minimal value-nya berapa, misal science 60 gitu. Kan cuma di sini doang gitu. Dan calculate score ini kan kita nggak ada perubahan, cuma nambahin science doang. Dan ini pun kalau kita buat panggil dari luar pun juga bisa gitu. Kemudian kita pengen nambahin parent gitu, static parent name. Nah, di sini pun di dalamnya ini kita nggak perlu ada perubahan sih.
tinggal nambahin parent name aja seperti itu. Dan di data save-nya pun juga sama gitu, tinggal nambahin di dalam function save-nya aja. Jadi tidak terlalu banyak perubahan dan lebih lebih dinamis, lebih bisa menerima perubahan ketika dia dibutuhkan dengan reason yang cukup ya. Jadi per masing-masing kelas hanya bisa menerima satu reason. Seperti itu sih. Mungkin itu aja dari SRP. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Karim. Sama-sama Mas. Oke, tapi saya pengen tahu dulu dari Mas Karim sendiri dulu deh. Menurut Mas Karim gimana dengan konten ini yang baru ini? Yang SRP ini sebenarnya kita udah pernah implementasi ya Mas. Pernah implementasi di sistem gitu. Ada banyak yang kita pakai SRP gitu. Di NES itu kita pakai SRP, dalam hal ini kita memisahkan antara modul dan repository ya dalam hal ini. Jadi ketika kita mau pakai Kinex atau mau pakai Squalize gitu, karena dia udah terdaftar di TOS-nya, jadi kita nggak terlalu banyak perubahan di situ gitu. Itu saya ngelihat ngadopsi dari situ sih, dari yang saya lihat itu implementasinya hampir sama gitu. Karena apa? Karena ketika udah masuk ke service, udah masuk ke controller, udah masuk ke dalam domainnya, dia udah nggak peduli lagi apa ya modul yang dipakai gitu. Dia udah doesn't care ORM lu pakai type ORM atau pakai apa, dia udah nggak peduli sih. Itu yang bagus. Yang pertama. Yang kedua masalah PPOB kalau nggak salah. PPOB dulu Pak Willy sempat mention, lu jangan buat PPOB ini terikat sama salah satu third party gitu. Oke, lu buatin sekarang pakai ini gitu. Tapi service yang nggak consume itu nggak boleh terikat sama dia gitu. Jadi suatu saat ketika kita ada merubah beberapa third party, kita tetap bisa dinamik, mau rubah sana mau rubah sini gitu. Tapi intinya di service yang kita gunakan sekarang gitu, misal ada dua service, satu service yang nge-consume third party, yang satu yang kita pakai gitu. Yang nge-consume third party boleh diganti, boleh dinamis gitu. Tapi yang benar-benar satu stand alone ini yang manggil service consume itu tadi, dia harus static gitu. Dia harus benar-benar adaptif, lebih minim perubahan seperti itu sih. Itu yang saya lihat dari beberapa. Saya cuman baru ngeh kalau itu implementasi SRP gitu sih. Iya. Oke. Bingungnya sebenarnya dari contohnya sih ambil dari Java sih Mas. Cuman saya lihat-lihat lagi, ya saya implementasi di JavaScript gitu. Oke, sip. Kalau gitu cukup sih dari Mas Karim. Kalau cukup kita coba sudahin.